Jadi apa yang ditanyakan tadi? Yang disalib itu kan Yudas. Jadi apa yang ditanyakan tadi? Terus? Apa ya tadi yang tadi lupa. Yang disalib Yudas, terus? Waalaikumsalam. Terus berarti harusnya ke tentara Romawi karena Yudas disalib, sebagian orang menjadikannya dia Tuhan. Ini pertama kali Muslim atau Kristen? Saya ini masih belajar ini, cari yang benar yang mana gitu. Ini berarti pertama kali Kristen. Dari orang keluarga. Ini sekarang posisinya di KTP Kristen atau Islam? Ya, ini masih yang dulu. Apa yang dulu itu? Protes. Jangan bohong-bohong loh. Kalau misalnya Islam terus ngomong agamanya Kristen itu harus syahadat lagi loh. Iya, protes. Makanya aku ini belajar juga. Sering lihat debat-debat begini. Agama orang tua apa? Protes. Yang suka merotes. Nggak percaya gua. Lo Kristen ini? Serius? Lo Kristen berarti? Ini apa? Ini kan ruang diskusi. Jujur aja kalau ngomong, kalau memang Muslim itu nggak boleh kau seperti itu. Gitu loh. Jangan bikin ribet gitu. Jangan bikin ribet. Kalau memang nggak mau jujur ya udah turun aja. Bang Kores diatur ya. Gue lagi di jalan ini. Ngomong aja kalau ada koordinasi aja. Iya gitu. Posisinya nggak bisa ngeles juga kalau sama Kores loh, ngomong protes. Jadi tidak disangkanya Protestan. Padahal gue kan cuma bilang protes aja, nggak bisa begitu loh. Jujur aja ini pertama kali Muslim atau Kristen? Protestan. Oh Protestan ya, ya wes lah. Jadi kalau yang disalib Yudas, lalu kemudian Yudas pada kontribusinya, itu argumennya sangat Islam sekali. Dan kalau gue pribadi sesuai dengan apa yang ditulis dalam para kitab ulama, yang disalibkan itu namanya Sarjis. Dia adalah murid ke-13 dari Nabi Isa alaihissalam gitu. Nah kalau di Kristen sendiri, yang disalib itu ya orang lain juga gitu, karena ketika Yesus menunjukkan tangannya kepada Thomas, itu Yesus menunjukkan tangannya tuh tidak bolong karena tidak tertulis bolong gitu. Yang disalib nggak tahu siapa, kayak gitu loh kawanku. Jadi pingsan, kalau Bang Suma kan bilang pingsan. Iya. Terus pergi entah kemana gitu. Ya. Sejarah tidak mencatatkan itu. Ya sih cuma ingin tahu cerita tentang yang disalib itu. Iya gitu, karena gini juga perbedaannya ya. Perbedaannya mengenai siapa yang disalib itu, Yesus ketika hidup ngomong kepada Tuhan tuh bapak mulu. Ketika dia disalib dia ngomongnya El kan, ini udah beda gitu. Vater dan El udah beda jauh banget gitu kan. Kristen ngelesnya itu ngomong Mazmur gitu. Nah di counter lagi, kalau ngomongin dia bermazmur, kenapa Mazmur yang itu yang dipilih gitu loh? Kenapa Mazmur yang itu yang dipilih dari sekian banyak Mazmur keagungan Tuhan? Nah kayak gitu. Jadi ya itu, yang disalib ya bukan Nabi Isa. Gurunda mana sih? Nah terus kenapa guncang dengan apa ketuhanan Yesus? Ya, kenapa nggak? Ya? Sering nyimak aja. Oh gara-gara lihat dialog jadinya apa mikir gitu? Ya mulai berpikir gitu. Oh, udah berapa bulan nih keterguncangan terjadi? Ya, ada lah 5 bulan. 5 bulan, Masya Allah. Cakep, bagus gitu kan. Terus kenapa belum syahadat? Ya masih belajar dulu, nyari tahu dulu. Apa yang belum mantap? Ya itu tadi, Yudas itu. Ya.
Jadi memang ini ya, kalau soal Yudas itu inilah bukti apa ya? Bukti Yesus itu jadi aja belum, udah ada yang mundur gitu, udah ada yang nggak percaya sama dia. Siapa dia? Yudas gitu kan. Baru sukses ajaran Yesus ini kan, yang anehnya gitu, ajaran Yesus ini tuh sukses tuh ratusan tahun kemudian. Setelah Yesusnya nggak ada, baru dia ini gitu. Ini akhirnya Arasyid, Uhti Khadijah mau naikin dong. Sama Aki Ariesto juga. Ayo tuh gimana tuh, sweet. Lalu kemudian mengenai perkara Ini apa, Gurunda Zuma lagi ke Pental. Makanya gitu. makanya simpen satu. Ya udah. Lanjut. Nggak apa-apa, naikin aja Ukti Khadijah. Nanti kalau Gurunda mau naik, gue diturunkan, nggak apa-apa, nyimak dari bawah. Nggak apa-apa, santai, naikin dulu itu. Natalia, standby. ada Aki Ariesto juga tuh mau jawab. Ini Aki Fano mungkin Saya lagi ribet di jalan, Ustadz. Udah lanjut aja, lanjut. Saya lagi ribet lagi di jalan. Boleh. Host harus standby selalu. Enak aja lu ribet. Naikin Bung Aristo sama Natalia. Gue diturunkan dulu. Ya udah, nggak cabut apa-apa, aja host. semua kalau gitu. Soalnya saya Standby. lagi di jalan 30 menit. Ngambekan lu, host, baperan lu orangnya lu. Naikin dulu tuh Natalia sama Bung Aristo. Gue diturunkan dulu, nggak Saya apa-apa. lagi di Nanti jalan, kalau kosong baru Ustadz. naik. Nggak ngeliat HP. Oh, dia ngomong pakai earphone ini. Ya udah, Feraister, lanjut. Oke. Jadi gitu. Kalau misalnya belum mantap, nah sekarang lihat dari sejarahnya berkembang gitu. Zaman Yesus sampai zaman murid-murid, Kristen itu nggak ada nilainya sama sekali. Ketika para filsuf Yunani dan juga para proletar dari Roma, maksudnya kawanan bangsawan tertinggi Roma masuk, barulah kekristenan itu berkembang gitu loh. Dengan cara apa? Membantai seluruh kaum pagan di Roma, dihancurkan kuil-kuilnya, dijadiin gereja gitu. Iya bang, kalau berbicara sejarah bang ya tentang penyaliban Yesus, semua sejarah bang menyatakan Yesus itu gitu. Itu udah terbukti. Bahkan di luar iman Kristen pun menyatakan seperti itu. Posisinya gini, apa yang diimani Yahudi ya kawanku. Nih Gurundo open cam lagi nih, Gurundo udah masuk nih. Assalamualaikum Gurundo, udah standby belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakti. Ini aku lanjutin dikit ya, Ya, Gurundo jadi- ya. Langsung aja Gurundo. silakan. Oke. Nah, misalnya kita lihat ya di sini, kita buka kitabnya Yahudi Berahot 17b nomor 1 yang membahas Yesus ya. Kita buka di sini. Nah ini lalu kemudian kita buka terjemahan. Nah di Berahot 17b, nah di sini kawanku, di sini ada tertulis Yod Sin Res. Yod Sin Res. Nah ini ya. Ini Berahot 17b, kitabnya Yahudi yang membahas Yesus. Isinya tentang apa nanti baca sendirilah, soalnya kasihan. Nah ini kalau kita copy kawanku, sini ke sini, Berlian, lihat ke kamera. Kita copy ke sini. Nah ini ya kita copy ya kata-kata yang tadi. Lalu kemudian kita dapatkan Indonesianya. Ini apa? Yesus Kristus. Tapi kita lihat orang Yahudi ngomongnya apa? Tuh. Isu Hanutsri. Gitu. Jadi Yesus yang diakui oleh siapa namanya? Sejarawan-sejarawan yang sering dibahas, yang diimani itu hanyalah nama imajinasi, nama imajiner gitu. Karena yang dibahas oleh Yahudi dan Islam itu ya ini nih, isu ini. Yang dimana nanti di Islamnya menjadi Isa. Selamat datang di kebenaran. Lalu kemudian satu lagi contoh gua kasih ya, yang disalib. Nah, kalau kawanku mau belajar mengenai sejarawan itu mengakui apa? Apa yang diakui oleh sejarawan? Ketika kenyataan yang ada itu, ini jangan terguncang ya. Mana dia ya? Nah ini udah nemu belum? Ini terbaru, data terbaru. Udah nemu belum? Data terbaru. Ini dari timeofisrael.com ya, timeofisrael.com. Tuh. Time of Israel, in a stone box, the only trace of crucifixion.
di dalam kotak batu satu-satunya jejak penyaliban. Nah, di sini an ossuary, sebuah makam. Dulu ini kok nggak mau ini ya? Duh, HP tua. Sebuah makam di dalam Museum Israel yang mengandung bukti fisikal tentang praktek Roma mengenai eksekusi di atas kayu salib. Nah, gitu kita lihat. Nah, ini tulangnya udah ketemu ya. Tulangnya udah ketemu. Nah, ini apakah ini tulang Yesus yang diimani oleh kekristenan? Kita lihat. Oh, udah pada tahu yang di bawah. Ini berarti garis terdepan TSCC semua. In Jerusalem, di Yerusalem sekitar 2000 tahun yang lalu seorang Yahudi bernama Yehosua. Bukan. Yang bernama Yehohanan yang di umurnya 20-an tersangka kriminal melawan otoritas Roma. Dia disalibkan. Jadi yang abad pertama disalibkan itu namanya Yehohanan, bukan Yesus berlian. Nah, ini sejarawannya mau di ini nggak? Mau dibilang bidat nggak atau sesat atau apa? Sudah baca, ada 55 sejarawan yang menyatakan Yesus itu disalib, dan sejarawan itu memang valid, memang dia tidak jauh hidupnya dari zaman Yesus. Gitu. Tidak jauh hidupnya. Siapa tuh kalau boleh tahu? Loh, banyak, Yosef Palipus, Siapa? terus Nicardo. Oh, Flavius Josephus. Gitu. Oke. Itu ya, Flavius Banyak, Josephus. Bang. Sip, kita buka Ya, Flavius sekarang Josephus ya. di Israel pun udah jelas ada monumen-monumennya, tempat-tempat bersejarahnya. Nah, kita Seperti buka dulu Flavius Palungan, Josephus Palungan, Antikitis ya, terus bukunya tuh Antikitis. Bukit Golgota. Bukan itunya. Mayat Yesusnya kenapa kok nggak ketemu gitu? Malah mayat Yehohanan yang ketemu. Orang bangkit, Bang, bangkit naik ke surga, gimana mau ketemu? Nah, kalau gitu kan apa kayak kayu salibnya kayak apa kayak gitu? Apa kayak buktinya gitu yang masih tersisa sekarang? Loh, banyak, Bang, Barangnya banyak. mana gitu loh? Barangnya mana? Tinggal klik aja, tinggal klik di Google gitu loh. Bukti peninggalan sejarah gitu mengenai penyaliban Yesus Kristus. Antiquities of the Jews. Nah, kita buka Britannica ya. Bahkan darahnya aja itu ada yang meneliti loh, darah Yesus itu ada yang meneliti bahwa dikatakan bahwa darah Yesus itu memang benar, bukan melalui hubungan biologis. Oke, kita buka Jesus Blood. Jesus Blood itu dapatnya dari mana? Saya nggak bisa open cam sini, kalau bisa open cam aja nih. Jesus Blood di story ya. Kita buka Dari dulu yang kain kafan dari Turin itu palsu Turin. itu. Kain kafan Turin. Nih ya. Ini The Antiquities of the Jews. Tulisannya siapa nih? Ini ya, Flavius Josephus. Perhatikan apa kata scholar. His writings are not always accepted as totally reliable. Tulisannya tidak selalu diterima sebagai yang dipercaya. Nah, tuh Flavius Josephus. Siapa lagi? Darah Yesus sekarang. Darah Yesus, oke. Ini gue preteli satu-satu, gue preteli. Lo coba itu dulu, Bang, tadi yang Yosef itu coba saya mau lihat. Nah, nih. Itu artikel dari siapa? Dari Yosefnya bukan? Britannica dong. Loh, artikel langsung dari Yosefnya dong. Nah, tuh. Ini tahun iya, tunggu. Tunggu. Sini gue bukain yang ini aja. Tunggu. Nah, ini kan enggak ini ya. Nah, sekarang kita buka di sini ya. Ini kata sejarawan nih. Nah, sejarawan kalau misalnya nolak nggak diterima gimana sih? Tunggu. Control F. Jesus. Kenapa coba bisa kayak gitu? Nah, ini. Nah di sini. The extant copies of this work contain two passages about Jesus and James the Just. The long one has come to be known as the Testimonium Flavianum. Scholars usually agree on the authenticity of the second passage, while the first one is considered to be authentic but to have been subjected to Christian interpolation. Itu sudah dikatakan bahwasanya itu adalah Christian interpolation. Apa itu Christian interpolation? Interpolasi, penambahan dari orang Kristennya sendiri. Mau gimana?
Gitulah. Karena Dan yang pertama ngambung kali dikit. mengeluarkan manuskrip Flavius Josephus itu bukan dari Kristen loh, tapi orang Kristen. Orang Kristen ngeluarin buku nih Flavius Josephus gitu. Lah kan jadi ilmuwan juga lucu gitu loh. Kok buku Flavius Josephus keluarnya tuh kok dari orang Kristen gitu, bukan dari orang Yahudinya. Nah, gitu. Itu, Bre. Lo dia orang Yahudi, Bang. Lah kenapa yang menerbitkannya orang Kristen? Loh, emang apa salahnya kalau yang menerbitkan orang Kristen? Yang penting kan itu artikelnya itu kan apa dari dia sumber primernya dari Yosef. Bukan. Nah, ini yang harus diketahui oleh Berlian gitu. Kekristenan itu kebiasaan gitu loh. Literasi orang Yahudi, literasi orang Islam, mereka tuh cetak sendiri, keluarin sendiri, terus dibilang inilah dari Yahudi, inilah dari Islam. Contoh kayak Al-Quran yang diterbitkan di Handbook dan juga di Handbook sama apa satu lagi tuh? Ada 2 tempat itu. Itu kan Kristen semua yang bikin. Coba bayangin lu, sejarah mencatat Al-Quran pertama kali dicetak oleh orang Katolik. Bayangin. Lucu nggak tuh? Sama kayak Flavius Josephus ini gitu. Orang Yahudi nggak ngeluarin, tapi orang Kristen ngeluarin. Itulah kenapa para scholar tadi di Britannica bilang ini tidak sepenuhnya diterima kebenarannya si Flavius Josephus ini. Gitu, Bre. Ya, Bang, orang Kristen mengeluarkan data itu kan karena kan diambilnya dari sumber primernya. Loh, Nggak jadi bukan masalah. manuskrip aslinya. Manuskrip aslinya itu ada di apa namanya tuh? Di Vatikan. Manuskrip aslinya itu ada di Vatikan. Bukan di Yahudi. Itu loh. Contoh kayak tadi Yehohanan itu kan di Museum Israel. Kandang Yahudi udah tuh. Lah, ini kok bisa-bisanya manuskripnya Yahudi tapi adanya di gudangnya Kristen gitu. Kok bisa begitu? Itu kan lucu. Kristen kan akarnya dari Yahudi, Bang. Sejarah kekristenan. Ya simpanlah misalnya di Alexandria kek gitu kan, itu Kristen tuh. Kalau enggak di Sinai Monastery kek. Nah itu kan Kristen tuh. Sinai Monastery kan di Israel. Lah ini di Itali. Di Itali ini. Kayak gitu-gitu loh. Nah terus apalagi yang mau gua ini ya, oh ya Jesus Bloodline ya. Tunggu. Jesus Blood apa research gitu. Jesus Blood research. Dapat dari mana Jesus Blood ini ya? Oh, dari Turin ya. Jadi dari Turin ya, Turin Shroud. Nah, kita lihat Turin Shroud. Nah, Turin Shroud, carbon dated. Udah gugur itu. Kain kafannya aja palsu, bukan di zaman Yesus. Darahnya pasti gugur juga diuji. 1260, 1300. Ini Yesus lahirnya ini nih di abad ke-11 atau gimana? Ber. Itulah Ber gitu loh. Apa ya? Indonesia tuh, Kristen Indonesia tuh ketinggalan update luar negeri gitu. Itulah kenapa luar negeri itu sangat liberal sekali gitu, karena mereka kecewa dengan apa kebenaran yang disajikan oleh gereja-gereja gitu. Kok bohong semua gitu, darah Yesus, kain Turin, apalagi tadi Flavius Josephus gitu. Nama Yesusnya sendiri pun itu ternyata what? Our God's name not Jesus? Halo? Kayak gitu loh. Yes. Kalau yang disalib itu Yudas, terus untuk apa Nabi? Silan suaranya nggak kedengeran. Kalau yang disalib itu Yudas, untuk apa Nabi Isa memberi tanda-tanda seperti halnya Nabi Yunus? Halo? Kalau yang disalib itu Yudas, kalau yang disalib itu Yudas, kenapa Nabi Isa ngasih tanda-tanda Yunus gitu maksudnya? Iya, jadi Nabi Isa itu kalau kita pakai versi Perjanjian Baru ya ceritanya, Yesus itu dia itu bersembunyi gitu, berlindung gitu loh, atau bisa juga mati suri, atau bisa juga pingsan, atau apapun itu yang selain mati
apapun itu yang selain mati, apapun itu yang selain mati baru cocok dengan tanda-tanda Yunus yang tidak mati juga. Tidak mati dengan tidak mati gitu. Nggak bisa tidak mati dengan mati, kan nggak boleh kayak gitu. Cerdas Kores, cerdas. Iya, Ustadz unggul. Ya inilah karena Islam. Hahaha. Gitu pertama kali jawabannya. Itulah kenapa Nabi Isa yang dalam kisah versi perjanjian baru itu memperlihatkan tanda-tanda Yunus. Yo Gurunda, Tafadol silakan masuk. Udah kembali. Aku cuma membungkam berlian sejenak.